konten musik di tahun 2023 yang akan datang. Bagaimana nasibnya ya terkait tentang updatean terbaru dari YouTube? Apakah ini menandakan berita gembira atau sebaliknya? Baru-baru ini YouTube telah memberikan informasi secara resmi melalui YouTube Kreator Indonesia yang memang pada intinya ini juga muncul di support bantuan YouTube. Meskipun ini dalam masih versi pengumuman secara pedoman komunitas tapi belum dirilis secara aturan resmi karena masih menunggu secara sampai di tahun 2023. Ini saya rangkum berdasarkan informasi-informasi dan referensi-referensi yang telah saya dapatkan dari tahun ke tahun semenjak saya bergelut di YouTube. Nah, langsung saja simak video ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya sampaikan bahwa kali ini YouTube baru-baru mengumumkan updatean terbaru ya terkait tentang aturan YouTube. Jadi ada aturan YouTube Partner ya, yang sebagaimana kita ketahui aturan monetisasi ya. Kemudian ada aturan super chat, iklan dan source. Namun di sini saya akan fokus membahas terkait tentang updatean terbaru YouTube 2023 khususnya terkait tentang video musik. Nah, akan tetapi sedikit akan saya singgung terkait tentang aturan YouTube 2023 yaitu YouTube Pedoman Partner atau dalam hal ini YPP. Nah, teman-teman bisa saksikan di slide ini saya sudah rangkum dalam bentuk slide PowerPoint agar teman-teman lebih enak belajarnya sama-sama ya. Jadi di sini teman-teman ada namanya timeline YouTube. Jadi timeline itu artinya garis waktu YouTube dari tahun ke tahun. Saya sudah rangkum awal mulai YouTube berada di Indonesia dan sampai saat ini hingga yang akan datang. Nah, jadi di sini awal mula YouTube ya dari sejauh pencaharian saya itu berawal di 2010. Meskipun YouTube telah ada di Amerika Serikat jauh sebelum itu. Hanya saja YouTube di sini di tahun 2010 hanya sebagai tempat sarana men-share, mengupload video begitu saja secara terbatas ya. Durasinya nggak bisa terlalu lama pada saat itu tahun 2010 ya. Jadi ini awal mula YouTube diperkenalkan di sini. Jadi biasa tuh teman-teman ketika mau melihat channel-channel dari kreator-kreator yang sudah lama, umumnya itu paling tidak 2010 ya. Jadi itu timeline YouTube awal mula diperkenalkan YouTube di Indonesia. Kalau di negara lain beda lagi ya. Kalau di Amerika Serikat itu pencetus YouTube pertama kali kalau saya tidak salah itu ada video namanya video zoo, artinya kebun binatangnya. Dan itu kali pertamanya saya pikirnya tahun 2000-an juga ya pada saat itu. Namun di Indonesia agak di belakang, dan pada saat 2010 itu YouTube belum memberikan penghasilan apapun teman-teman. Belum mengenal yang namanya AdSense ya pada tahun 2010. Nah, hingga tahun 2011 di Indonesia YouTube meluncurkan bagaimana caranya tontonan yang teman-teman upload, video yang teman-teman upload itu bisa berpenghasilan, bisa mendapatkan royalty. Nah, tentu di sini diberikanlah target kepada kreator bagaimana video itu memikat para penonton. Nah, diberikanlah target bahwa 10.000 view aja. Jadi bukan jam tayang, hanya view ya teman-teman ya. Jadi 10.000 view dalam artian video kita, misalkan kita memiliki 10 video, ya cukup satu aja ya yang bisa kita bisa dapatkan monetisasi. Seperti itu. Kemudian di tahun 2011 itu disitulah diluncurkan pertama kali aturan YouTube terkait tentang 10.000 view. Nah, menjadi pertanyaan, apakah dimonetisasi hanya satu video? Artinya gini, ketika misalkan kita mengupload 10 video, apakah harus 10 video itu memiliki 10.000 view? Kalau dari kita mengadopsi di Facebook, Facebook itu kan masih seperti ini ya. Jadi di Facebook itu monetisasinya per video, bukan per channel ya, bukan per halaman Facebook. Jadi saya masih berasumsi pada saat itu, karena tahun 2011 itu saya masih baru-baru tamat SMA ya, jadi belum terlalu menggelut ini. Jadi 10.000 view itu kayaknya masih seperti Facebook.
secara kan sosial media itu saling terkait satu sama lain. Jadi 10.000 view itu bisa dimonetisasi ketika satu video. Nah, kalau misalkan ingin video berikutnya dimonetisasi, view-nya harus 10.000 view juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian tahun 2017 ya, secara pencaharian saya dari tahun 2017. Jadi aturan 10.000 view itu dimungkinkan memberatkan ya, ataukah mungkin dimudahkan, saya nggak tahu, sehingga karena minat teman-teman terkait tentang YouTube itu semakin banyak. Tahun 2017 itu juga Atta Halilintar sudah terkenal ya. Kayaknya bukan 2017 ya, mungkin di bawahnya 2017. Tapi jadi gini, tahun 2017 saya rangkum aja 2017 ya, mungkin ke bawah. 1000 subscribe dan 4000 jam tayang di situ sudah dipatenkan ya. Jadi ini dalam kurun waktu 12 bulan. Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang kreator bagaimana bisa mengumpulkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang di waktu 12 bulan. Nah, inilah aturan yang harus dipenuhi baru bisa daftar monetisasi. Terus seiring berjalannya waktu, tahun 2021 ada aturan yang baru ditambahkan selain dari 1000 subscribe 4000 jam tayang, yaitu pedoman komunitas. Jadi di sini teman-teman tidak boleh melanggar pedoman komunitas. Nah, di tahun 2021 ini tentunya ini sudah mengadopsi aturan-aturan yang terbaru di YouTube, seperti halnya kontennya tidak melanggar pedoman komunitas, dalam artian bukan konten kekerasan, konten pelecehan, konten doktrin, pokoknya banyak ya di aturan pedoman komunitas. Teman-teman bisa melakukan searching di Google Engine ataukah pencarian di YouTube terkait tentang apa sih bunyi dari pedoman komunitas itu jika memang penasaran. Kemudian untuk tahun 2022 kemudian diluncurkan lagi hal yang terbaru, yaitu verifikasi 2 langkah. Nah, menjadi 4 ya. Jadi aturan YouTube tahun 2022 itu menjadi 4. Nah, apa itu? Yaitu 1000 subscribe, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah, dan pedoman komunitas. Jadi verifikasi 2 langkah kenapa dimunculkan? Karena ini menghindari yang namanya tindak pencurian channel ataukah skimming channel ataukah kejahatan di sosial media, dalam hal ini YouTube ya. Jadi kadang memang channel itu kadang direbut seperti itu. Saya juga merupakan korban dari pengambilan channel saya. Tahun 2018 saya buat channel itu direbut sama orang lain juga, orang barat ya. Entah bagaimana caranya mereka skimming ya kalau istilah kerennya. Nah, inilah dimunculkan tahun 2022 karena banyaknya tindakan kecurangan yang terjadi sehingga verifikasi 2 langkah dimunculkan. Nah, teman-teman bisa rasakan tuh kalau seumpama ingin login channelnya di smartphone atau di PC atau di mana, pasti ada namanya verifikasi 2 langkah. Dan tahun 2022 ini sudah dipatenkan. Semua channel memiliki itu, dan kalaupun tidak, itu tidak bisa daftar monetisasi, teman-teman. Nah, apa yang tahun 2023 ini yang baru ya, teman-teman ya. Ini sudah diumumkan di YouTube melalui YouTube Kreator Indonesia, tapi belum dipatenkan sih, belum diumumkan secara resmi oleh support bantuan YouTube, bahwasanya untuk monetisasi ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama 1000 subscribe, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah, dan pedoman komunitas. Terus yang kedua 1000 subscribe dan 10 juta view, kemudian verifikasi 2 langkah dan pedoman komunitas. Jadi ada 2 cara ya untuk mencapai syarat monetisasi dan bisa mendaftar. Tapi sebenarnya masih simpang siur sih, masih banyak pertanyaan yang bisa muncul di aturan 2023 ini. Nah, next kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi relevansi antara aturan itu dengan timeline konten musik, di sini saya akan perlihatkan bagaimana garis waktu tentang konten musik di YouTube. Kalau yang tadi saya menggambarkan aturan-aturan YouTube ya, jadi masih banyak pertanyaan sih yang bisa muncul. Teman-teman bisa melakukan pencarian di YouTube sendiri, menanyakan ke kreator-kreator YouTube bagaimana sih sebenarnya kejelasan itu. Sebenarnya masih banyak yang pertanyaan bisa muncul. Salah satu contohnya misalkan apakah kalau seumpama ingin daftar monetisasi dengan mengumpulkan 10 juta view pakai source misalkan, apakah itu boleh re-upload? Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan juga. Kalau misalkan mere-upload, kemungkinan besar itu melanggar pedoman komunitas. Nah, itu bisa dipertanyakan ya. Tapi kita kembali ke sini, timeline konten musik. Nah,
Untuk garis waktu timeline konten musik ya. Jadi tahun 2016 2018 saya sudah merangkumnya bahwa disinilah awal mula dari konten musik. Meskipun sebelumnya long time ago ya. Jadi sebelumnya masih banyak membuat konten musik, tapi menurut saya ini masih apa ya? Masih awal mula ya. Artinya masih hangat-hangatnya di sini. Sehingga saya mengatakan bahwa disinilah awal mula konten musik tahun 2016-2018. Disinilah awal mula jaya-jaya ya, menggunakan konten musik orang lain, mereupload bentuk lirik, DJ, karaoke dan semacamnya. Ini segar-segarnya di sini penghasilan membeludak ya. Kemudian tahun 2019 ini versi dari rangkuman Viral Bugis ya. Tahun 2019 itu dalam versi musik. Ya musik ya irama ya, jadi seperti salawatan, DJ ya, jadi seperti itu. Di sinilah semua karaoke, di sini semua ya musik ya. Jadi terkait tentang iramanya. Kemudian di tahun 2020, ini masuk di karaoke ya teman-teman ya. Ternyata musik karaoke ya. Ingat musik karaoke berarti tanpa vokal, hanya musik doang. Kemudian di tahun 2021 ada namanya konten lirik musik. Meskipun di sebelum-sebelumnya itu ada juga konten lirik musik, tapi saya tetap mengatakan bahwa jaya-jayanya konten lirik musik di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 itu cover musik teman-teman ya. Jadi cover musik itu mirip-mirip karaoke ya. Tapi dalam artian cover musik ini musiknya dibuat sendiri. Kalau musik karaoke kan paling kita mereupload dari musik orang lain. Ataukah misalkan kita menggunakan aplikasi tertentu misalkan Smule kayak gitu ya. Kemudian kalau cover musik kan main gitar sendiri, mengiringi dengan irama sendiri kan seperti itu ya. Kemudian tahun 2023 ada 3 hal yang dimungkinkan akan muncul dan ini disupport sekali oleh YouTube, yaitu yang pertama musik lirik ya, ataukah lirik musik ya. Kemudian yang kedua musik cover. Kemudian ada namanya yang ketiga musik source. Ini yang baru musik source. Kenapa harus ada musik source? Ini ternyata sudah disampaikan juga melalui YouTube Kreator Indonesia itu, bahwasanya musik source atau dalam hal ini soundtrack, itu ya. Jadi bla 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 bla, penjelasannya masih panjang. Nanti teman-teman saksikan aja slide ini sampai berakhir ya. Nah, inilah timeline konten musik dari tahun ke tahun versi Viral Bugis ya. Jadi secara analisa dan pengamatan Viral Bugis seperti ini perkembangan dari timeline konten musik. Bukan berarti konten musik itu nggak bisa monet. Saya buktinya di tahun 2022 ini cover musik sudah hampir 6 channel kami berhasilkan monetisasi. Seperti itu ya, konten DJ juga ada ya. Jadi tetap simak video ini sampai selesai teman-teman. Next slide, oke. Oke, nah ini keterkaitan konten musik. Jadi hubungan antara konten musik dari waktu ke waktu. Timeline-nya tadi sudah saya perlihatkan. Apa sih hubungannya teman-teman? Nah, kalau seumpama saya perhatikan di sini, kita berangkat dari karaoke. Jadi karaoke itu ternyata mereupload dari irama musiknya doang. Kayak Smule ya. Kayak misalkan ada YouTuber tuh membuat konten musik tanpa vokal, kemudian upload di YouTube dalam versi gitar, versi piano, versi drum. Kemudian kita mengambilnya. Itu namanya karaoke, artinya mereupload irama musiknya doang. Nah, kemudian lirik musik. Ya, jadi kalau lirik musik ternyata itu kita mereupload iramanya ya, dalam artian musiknya, kemudian plus vokalnya. Itu namanya lirik musik. Nah, tentu hal ini banyak kreator lakukan karena ini dianggap paling mudah ya. Kalau seumpama tidak atau gagal apa namanya ya, kalau misalkan nggak bisa tampil di hadapan publik, di hadapan kamera, tentu menggunakan konten lirik musik seperti ini. Dan ini terbukti pernah berhasil ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada namanya cover musik. Kalau cover musik ini sebenarnya mirip-mirip dengan karaoke ya. Tapi irama musiknya itu mereka ciptakan sendiri, bukan mereupload teman-teman. Kemudian yang terakhir ada namanya musik source atau soundtrack. Nah, soundtrack inilah yang baru-baru diluncurkan, bukan baru-baru diluncurkan ya, akan diluncurkan YouTube melalui pengumuman YouTube Kreator Indonesia bahwa ada namanya soundtrack yang memungkinkan kreator memilih sendiri lagunya. Enak kan? Jadi di masa yang akan datang kemungkinan konten musik itu akan kembali berjaya, tapi dalam versi musik source seperti itu. Nah, bagaimana kemudian royalti konten musik?
Nah, kalau berbicara royalty ya, pasti teman-teman penasaran kan, karena ini berbicara terkait tentang gaji seorang kreator. Nah, jadi rasanya kan gini ya, saya berprinsip seperti ini sih. Kalau teman-teman ingin buat konten musik, karena teman-teman hobinya musik, memang suka dengerin musik, nggak apa-apa teman buat konten seperti itu. Tetapi kalau mengenai royalty belakangan aja, itu anggap bonus saja. Tetapi ketika misalkan YouTube sudah mensupport baik, nah itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Jadi gitu ya, jadi royalty musik. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana royalty musik dari waktu ke waktu ya teman-teman ya. Oke, jadi misalkan ya, saya menggambarkan konsep pertama untuk karaoke ya. Kadang karaoke itu royalty-nya full, kadang juga pro rata atau bagi hasil ya. Jadi kapan dikatakan royalty-nya full? Ketika misalkan kita menggunakan konten semule ataukah konten musik orang lain, kemudian kita menyanyikan dan itu tidak terkena hak cipta berbagi. Nah, itu semata-mata akan full didapatkan penghasilannya. Mungkin tuh teman-teman yang pernah berhasil di konten karaoke pasti pernah merasakan itu, dan jaya-jayanya pasti berpenghasilan banyak ya. Kemudian ada juga royalty pro rata. Nah, ini tentunya ketika misalkan kena hak cipta berbagi, tentu hak cipta berbagi ya, karena namanya juga musik memiliki irama yang sama atau instrumen yang sama, pasti royalty-nya pro rata. Nah, ini akan dibagi hasil teman-teman ya. Nah, kemudian ada namanya lirik musik. Nah, ini saya bentuk konsep dua. Jadi ini sama ya, royalty-nya full. Kadang kalau misalkan kita mereupload konten orang lain musiknya, kadang pemilik hak cipta tidak menanamkan hak cipta di dalam konten itu, karena dianggap ingin men-share, memberikan pengenalan kepada orang banyak bahwa ini konten saya. Jadi kadang juga ada pemilik hak cipta menginginkan bahwa ketika diperkenalkan dia ingin mendapatkan penghasilan juga. Nah, itu larinya ke pro rata teman-teman. Tapi biasanya sih begini, kalau kita mereupload lirik musik, tadinya kita upload nggak ada hak cipta tuh muncul ya. Tapi lama-kelamaan setelah 1000 view, 10.000 view, dan 100.000 view muncul hak cipta, dan itu pun dalam bentuk pro rata. Tapi stop teman-teman, jangan panik. Itu nggak perlu dihapus ya, dan itu tidak berdampak kepada channel teman-teman. Perhatikan aja ya. Tapi ide kuncinya nanti di akhir slide ini saya akan perlihatkan ide kuncinya, triknya ya. Yang penting teman-teman jangan panik, pada prinsipnya jangan panik. Terus yang ketiga ada namanya cover musik. Jadi cover musik ini, konsep ketiga saya yang saya gambarkan adalah royalty pro rata. Karena gini, ketika itu cover musik, kita nggak bisa lepas dari yang namanya kecocokan melodi. Artinya pasti kalau teman-teman menggunakan musik, gitar, drum, ataukah misalkan keyboard, itu pasti ada kecocokan ya. Kalaupun misalkan tidak ada kecocokan, itu minim, tapi biasanya sih royalty-nya full. Tapi umumnya royalty-nya pro rata, berbagi hasil. Dan saya pikirnya ketika misalkan kita menggunakan karya orang lain, menyanyikan karya orang lain, dan kita mendapatkan penghasilan, itu pun dibagi dua, saya pikirnya nggak jadi masalah. Justru kita sudah bersyukur bahwa kita sudah diberikan keluasan untuk menggunakan konten orang itu, seperti itu ya. Nah, terus terakhir ada namanya music source. Music source itu ini yang baru-baru YouTube sampaikan, YouTube Creator Indonesia, bahwa ini sudah dipatenkan bahwa royalty-nya 45% ke pemilik hak cipta. Jadi ketika misalkan teman-teman menggunakan music source itu dalam video pendeknya itu langsung akan diberikan royalty 45% bagi pemilik hak cipta. Nah, 55%-nya ke saya dong. Ya, taruh contohnya gini. Saya dapatkan 100.000 dari musik source itu ya. 55.000-nya ke saya, 45.000-nya ke pemilik hak cipta. Wah, enak kan? Jadi ini gambaran di masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah ada gambaran ya, bahwa konsep keempat ini lebih memudahkan lagi. Nah, terus selanjutnya, hal yang bisa muncul dalam konten musik. Nah, ini yang saya akan singgung sedikit. Ketika misalkan teman-teman sudah membuat konten cover musik, konten karaoke, lirik musik, dan musik source, apa sih yang bisa muncul di dalam konten musik kita? Ya, menjadi pertanyaan. Kadang kan kita mengupload konten,
tadinya nggak ada hak cipta tuh, tapi lama-kelamaan muncul hak cipta. Nah, apa saja yang bisa muncul teman-teman, dan bagaimana dampaknya? Oke, yang pertama ada namanya tidak memenuhi syarat. Jadi ketika misalkan teman-teman mengupload video panjang, konten musik, ini muncul tidak memenuhi syarat, biasanya ini nggak bisa dipakai untuk daftar monetisasi teman-teman ya. Jadi dampaknya seperti itu harus ditandai, dan biasanya ini ditandai dengan pemblokiran ya, pemblokiran misalkan diblokir tuh ya. Jadi tentu pasti channel teman-teman akan mendapatkan pelanggaran, tapi semua itu akan ada clue-nya nanti di belakangnya. Slide terakhir ya. Kemudian yang kedua ada namanya dolar merah. Nah, dolar merah ini sebenarnya tidak ada pengaruh ke channel kita. Hanya saja kita harus mewaspadai apakah ada kecocokan dengan channel orang lain ketika kita menggunakan konten musik, dan itu dolar merah. Tapi clue-nya juga ada nanti saya slide terakhir ya. Kemudian ketiga ada namanya dolar berbagi. Ya, dolar berbagi itu meskipun channel itu belum monet, kan biasa ditandai dengan logo nada, kemudian ada kotaknya, itu namanya dolar berbagi ya. Biasanya ditandai dengan kecocokan instrumen. Nah, tidak menyebutkan langsung nama pemilik hak ciptanya. Misalkan gini, saya mengupload lagu Noah, Bintang di Surga ya. Kemudian saya mengupload dengan lagunya, lagu asli ya. Kemudian saya upload tuh, pasti dapatnya dolar, bukan dolar berbagi ya, tapi dolar merah misalkan ya. Berarti itu nggak bisa nggak bisa mendapatkan pendapatan sih di situ. Tapi kalaupun bisa nanti dipakai ajuan monetisasi. Tetapi ketika misalkan saya mengedit konten Bintang di Surga itu, dan kemudian ada klaim hak cipta yang muncul, dan pengklaimnya bukan dari Musika Studio misalkan, tapi dari ADV Publishing misalkan, berarti itu adalah kecocokan konten, dan itu dianggap bahwa itu adalah konten cover, dan tentunya pasti dolar berbagi. Inilah yang saya katakan berbagi pro rata. Buat daftar monetisasi ini aman aja teman-teman ya. Yang penting proporsinya tetap. Kalau teman-teman bingung terkait tentang proporsinya, teman-teman cek aja video-video saya sebelumnya terkait tentang konten musik, proporsinya bagaimana sih ingin daftar monetisasi. Saya sudah pernah bahas ya. Kemudian terakhir ada namanya dolar hijau. Nah, dolar hijau ini ketika sudah monetisasi pasti muncul dolar hijau, tidak ada teguran hak cipta apapun. Dan kalau channel belum monet, ini akan diperlihatkan tidak ada teguran sama sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika misalkan kita memiliki semua keempat ini di channel kita, apakah kita bisa daftar monetisasi? Tentu tidak ya. Yang pertama, tidak memenuhi syarat. Kalau misalkan diblokir, berarti tunggu pemblokirannya selesai. Kemudian yang kedua, dolar merah, dolar berbagi, dan dolar hijau masih ada kemungkinan teman-teman. Tetapi tetap harus memperhatikan proporsi dan clue dari slide terakhir ini ya. Nah, bagaimana nasib konten musik ya? Jadi belum masuk ke clue atau tips dan triknya ya. Nah, ini mempertanyakan sesuai dengan thumbnail, bagaimana nasib konten musik di masa yang akan datang. Nah, untuk tahap pertama itu tadi ya, tahap pertama itu sudah diperlihatkan ada namanya konten karaoke, konten cover ya, konten DJ ya, saling berguguran satu sama lain seiring berjalannya waktu ya. Kemudian tahap kedua ada namanya konten lirik musik ya, lirik musik yang sudah banyak juga channel yang berguguran satu-satu sih. Seperti halnya channel saya sebut ya, The Lyric, itu kan nggak monet itu. Paling dia dismonetisasi dan hanya memanfaatkan subscribernya untuk endorse seperti itu. Kemudian tahap 3 ada namanya cover musik. Cover musik inilah yang sampai saat ini masih banyak kreator yang selalu mempertanyakan nggak bisa tuh, tapi bukti-buktinya bisa ya. Logikanya gini, kenapa YouTube menyediakan fasilitas ini kalau memang tidak bisa? Itu saja ya teman-teman ya. Kemudian tahap 4, inilah tahap 4 di mana kita hampir sama sih dengan cover musik ya. Jadi cover musik itu lebih kepada bagaimana kita bisa membuat konten musik kita sendiri dari irama musik yang kita bangun sendiri.
Tapi tentunya ada clue-nya ya. Ini keempat tahapan ini ada clue-nya. Dan yang terakhir 2023 nanti yang akan datang ada namanya konten musik source atau soundtrack yang nantinya akan memudahkan kreator dalam memilih musik. Nah, tentu ketika teman-teman memilih musik itu dan view-nya sudah meledak, taruhlah 10 juta view, maka dengan penghasilan langsung akan dibagi 45% dan 55%. Wah, enak sekali kan? Nah, kemudian bagaimana sih triknya agar konten musik kita bisa berpenghasilan? Nah, ini triknya, clue-nya yang saya maksud tadi ya. Pertama, teman-teman harus mengoleksi dulu ya. Jadi taruhlah begini, teman-teman ingin ke konten karaoke, konten lirik musik, konten cover, ataukah konten, ya itu aja dulu ya. Teman-teman harus dulu koleksi karena sasaran kita adalah daftar monetisasi ya. Kita belum masuk ke ranah daftar monetisasi dengan musik source ya, dengan 10 juta view ya, enggak ya. Masih di tahap daftar monetisasi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, ada 4 tahapan yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, koleksi. Teman-teman mengumpulkan semua. Misalkan teman-teman ingin membuat konten lirik musik Bintang di Surga. Teman-teman tuh kumpulkan semua, download semua konten Bintang di Surga, versi siapa saja. Kemudian di hari yang berikutnya teman-teman menyeleksi, oh ini ada hak ciptanya, oh ini nggak ada hak ciptanya. Biasanya tuh teman-teman cara mengecek hak ciptanya saya sudah pernah bahas juga di channel-channel sebelumnya, video-video saya sebelumnya, jadi silakan dicek aja. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Setelah teman-teman melakukan tahapan seleksi dan sudah menemukan ini, teman-teman masuk ke dalam perizinan ya. Jadi perizinannya ke pemilik konten ya. Jadi ke pemilik konten. Jadi kita nggak berhubungan langsung dulu ke publisher, nggak. Kita ke pemilik konten. Karena sewaktu-waktu dia bisa memblokir loh konten kita. Misalkan ada orang yang membuat konten musik Bintang di Surga, tapi dalam versi musik doang. Nah, kita izin tuh situ. Saya boleh gunakan nggak ini sebagai soundtrack atau background? Nah gitu. Atau buat untuk kepentingan konten karaoke. Oke, diizinkan. Tapi biasanya juga orang-orang itu mengatakan boleh, tapi tampilkan tuh di video abang sumbernya gitu. Apakah di dalam video bagian bawah ataukah di deskripsi. Terserah, itu aja bagaimana komunikasinya. Kalau berbicara perizinannya di mana? Banyak alternatif. Komentar, kontaknya di deskripsi channel banyak ya. Jadi jangan putus asa, harus usaha terus. Kita diminta untuk menjadi kreator yang tidak manja ya. Jadi kita harus menjadi kreator yang betul-betul berpotensi ingin mengembangkan channel kita ke depannya. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, keempat, ada namanya tahap editing. Tahap editing di sinilah yang memungkinkan teman-teman harus melakukan sesuatu yang ekstra, menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya dan tidak ada sama sekali kesamaan. Saya sih selalu merekomendasikan bahwa teman-teman libatkanlah personalitinya di dalam itu. Artinya mungkin ada suara, ada facecam, ada tangannya kelihatan, jadi kayak interaksi seperti itu ya. Nah yang terakhir, hasilkan uang dari itu. Tentu kita sudah melakukan proses uploadan dan sudah berpenghasilan di situ ya teman-teman. Nah terkait tentang itu semua ada clue-nya ya teman-teman ya. Jadi clue-nya adalah bagaimana caranya agar konten musik kita itu tidak diblokir ya. Ini ya teman-teman harus memperhatikan ini, perizinan ya. Ini yang paling penting ya teman-teman ya, perizinan. Karena seperti ini, ketika misalkan saya memiliki konten, kemudian Anda mereupload konten saya tanpa izin, ketika channel saya sudah monet, itu secara otomatis akan muncul sistem kecocokan. Sistem kecocokan inilah yang akan mengarahkan saya untuk mengklik pemblokiran pada konten Anda. Tapi kalau seumpama teman-teman sudah pernah izin, ada bukti tertulis ya, ataukah bukti tersurat, seperti itu ya. Karena kan tersirat nggak mungkin karena itu lisan. Nah, ketika muncul misalkan channel si Rian misalkan ya, Ayot atau Tuyul Gabut ya, pernah melakukan izin sama saya. Nah, saya melihat tuh di kecocokan. Kalau seumpama kreator kayak saya yang jeli ya, melihat selalu kecocokannya. Nah, tentunya saya akan melihat, oh ini sudah pernah izin ya, saya lewati aja, saya simpan sebagai draft, jadi tidak perlu disentuh-sentuh. Mereka akan berpenghasilan terus
dan dibagi hasil dengan saya seperti itu. Tapi kalau seumpama teman-teman menemukan kreator yang sama sekali cuek tentang itu, berarti teman-teman aman-aman aja. Dia nggak mungkin periksa kecocokan seperti itu. Teman-teman bisa simpulkan sendiri tuh bahwa konten musik di 2023 itu didukung baik oleh YouTube, baik dalam versi video panjang ataukah dalam bentuk video pendek. Nah, tunggu apa lagi nih teman-teman untuk berkiprah di konten musik. Tapi saya rekomendasikan ketika teman-teman ingin bergelut di musik, alangkah lebih bagusnya sebelum masuk di 2023, teman-teman sudah monet dulu. Soalnya nanti ketika misalkan di 2023 kita nggak tahu ya bagaimana aturan-aturan berikutnya lagi. Buat teman-teman sekalian yang masih bingung perkara tentang konten musik dan mungkin masih banyak kendala-kendala juga terkait tentang hal-hal apa saja yang akan dihadapi dalam persoalan YouTube, teman-teman bisa join di kelas langganan di deskripsi di bawah ini. Dan juga teman-teman bisa up 1000 subscribe dan 4000 jam tayang dengan DM Instagram Viral Bugis. Sekian, sampai jumpa di tutorial musik berikutnya.